Kata bijak Islami untuk kehidupan sehari-hari. Kumpulan kata bijak Islami. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, 2155. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya bersihnya hati adalah lebih utama daripada bersihnya tubuh. Hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa besar semuanya. Al-Quran, Surah Az-Zumar, 39-53, berpegang teguhlah kepada agama, dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Quran, Surah Ali Imran, 3103, sesungguhnya setiap amal akan dihitung berdasarkan niatnya. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia capai atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya setiap manusia akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali yang terpelihara oleh Allah. Sahabat bertanya, siapakah yang terpelihara oleh Allah, ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang menjaga lidahnya dari berdusta, dan menjaga kemaluannya dari perbuatan yang haram. Hadis riwayat Ahmad, ingatlah, setiap musibah yang menimpa manusia adalah karena perbuatan mereka sendiri. Al-Quran, Surah Asy-Syura, 42-30, berikanlah nasihat, walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Hadis riwayat Bukhari, jika kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatnya, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran, Surah Ibrahim, 14-7. Tidak ada kebaikan dalam banyak makanan jika perutmu penuh, tetapi jika perutmu setengah kosong, maka separuhnya untuk makanan, separuhnya untuk napasmu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu marah. Seseorang bertanya, dia Rasulullah, bagaimana cara menghindari kemarahan? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari, hidup ini adalah ujian, dan kematian adalah jawabannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kaya yang lebih baik daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang berbicara yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari, tidak ada kekuatan dan daya kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Quran, Surah Al-Kahf, pukul 18.39, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Al-Quran, Surah Ar-Ra'd, pukul 13.11, sesungguhnya setiap permasalahan yang sulit akan ada kemudahan. Al-Quran, Surah Al-Insyirah, 94:6, janganlah kamu iri hati satu sama lain dan janganlah kamu bersaing dalam membeli suatu barang, dan janganlah kamu saling membenci, dan janganlah kamu saling memutar harga, dan janganlah kamu menjual satu sama lain dengan cara menipu. Hadis riwayat Bukhari, kebaikan adalah cahaya dalam hati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dunia ini adalah sementara, dan kebaikan dunia itu adalah seorang wanita yang syalih. Hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, 2222, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten, walaupun sedikit.
Hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya kehidupan ini adalah ujian, dan akhirat adalah balasan yang sebenarnya. Nabi Muhammad SAW, berdoalah kepada Allah seolah-olah tidak ada yang bisa membantumu selain Dia, dan bekerjalah seolah-olah tidak ada yang bisa memberimu pertolongan selain usahamu sendiri. Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya setiap langkah yang kalian ambil menuju masjid adalah amal ibadah, dan setiap langkah yang kalian ambil menuju rumah kalian adalah amal ibadah. Hadis riwayat Muslim, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seseorang di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud, janganlah kamu menjadikan dunia sebagai tujuan akhirmu, karena sesungguhnya dunia ini adalah sementara, dan janganlah kamu berduka terlalu lama atas kerugian dunia, karena dunia ini akan berlalu. Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Barang siapa mencari kesalahan orang lain, maka Allah akan mencari kesalahan dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud, ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Dia memberikan pemahaman tentang agama kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada istri dan keluarganya. Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya setiap amal yang tidak dimulai dengan bismillah adalah terputus. Hadis riwayat Abu Dawud, janganlah kamu sombong dan merendahkan orang lain, karena sesungguhnya tidak ada yang lebih baik di hadapan Allah kecuali yang penuh takwa. Nabi Muhammad SAW, berbicaralah dengan bijak atau diam. Kata-kata yang sia-sia tidak ada gunanya, dan kata-kata yang baik memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW, kata-kata bijak Islami. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana menyembahnya sebelum kita mulai dengan bagaimana mencintainya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya, maka pasti ia akan sampai pada tujuannya. Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah, karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba. Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tetapi sesungguhnya yatim itu adalah yatim ilmu dan akhlak. Sabar dan bisa mengikhlaskan sesuatu yang telah pergi adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena sesungguhnya tidakkah ada paksaan dalam beragama. Bersyukurlah atas yang kamu miliki saat ini karena masih banyak orang di sekeliling kamu yang masih kurang beruntung. Nikmat yang paling berharga selepas nikmat iman dan Islam, adalah memiliki sahabat yang soleh. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Ali bin Abi Thalib, orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian, takdir, dari Allah dengan senang hati. Ali bin Husain, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Quotes Islami. Allah akan menolong seorang hamba, selama hambanya senantiasa menolong saudaranya. Hidup sederhana tanpa ada hasrat untuk mencari perhatian di hadapan manusia adalah di antara sebab ketenangan hati dan bahagia. Jangan biarkan hatimu mendapat kesenangan karena pujian dari orang lain, kamu akan sedih dengan kecaman mereka suatu hari nanti. Imam Ghazali. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq 8. Terkadang yang membuatmu gelisah bukanlah masalah yang menguji, tetapi bahasa rindu Allah yang gagal kamu pahami. Salatlah agar hatimu tenang, istighfarlah agar kecewamu hilang. Dan berdoalah agar bahagiamu segera datang. Doa tulus ikhlas yang kamu panjatkan kepada Allah mampu mengubah sesuatu yang awalnya kamu pikir tidak mungkin, berubah menjadi mungkin. Ikhlas adalah melupakan pujian dari manusia dan hanya terus mencari ridha dari Sang Pencipta. Barang siapa menghiasi dirinya di hadapan manusia dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka ia telah jauh dari rahmat Allah. Ibn Al-Qayyim. Jika kita kaya, diberi kesehatan, diberikan musibah dan masih diselamatkan, sakit tapi masih mampu makan, maka kita harus bersyukur karena Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa untuk kita.
Allah tidak menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi, ketahuilah Dia selalu memberi pelangi setelah badai, tawa di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban dari setiap masalah. Pertolongan Allah pasti datang, hanya saja waktunya yang berbeda-beda. Al-Quran, Surah An-Nahl, 16:128, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, 2286, tetaplah bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Quran, Surah Al-Anfal, pukul 8.46, ketika kamu melihat kesalahan seseorang, ingatkanlah dirimu sendiri bahwa kamu juga memiliki kesalahan. Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dunia ini hanyalah perhiasan dan kesenangan semu. Dan akhiratlah yang sebenarnya kehidupan. Al-Quran, Surah Al-Hadid, 57:20, jika kamu merasa lemah, berdoalah. Kekuatan sejati datang dari Allah. Nabi Muhammad SAW, hati yang tenang adalah tanda keimanan yang sempurna. Hadis riwayat Ahmad, tidak ada beban yang terlalu berat jika kita berserah kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu merasa rendah diri saat berbuat baik, sebab sesungguhnya setiap amal baik adalah bentuk cinta kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu menunda-nunda kebaikan, karena tindakan baik lainnya mungkin menjadi awal yang baik dalam hidupmu. Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, 2194, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah yang memiliki otoritas atasmu. Nabi Muhammad SAW, kejujuran adalah cahaya, dan kebohongan adalah kegelapan. Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu menginginkan kebaikan untuk dirimu sendiri tanpa menginginkan kebaikan untuk saudaramu. Nabi Muhammad SAW, setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Hadis riwayat Muslim, berbicaralah dengan kata-kata yang baik atau diam. Nabi Muhammad SAW, Allah akan membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim, cinta kepada Allah adalah kunci kebahagiaan yang abadi. Nabi Muhammad SAW, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit. Hadis riwayat Muslim, janganlah kamu menilai seseorang dari penampilannya, tetapi lihatlah hatinya dan akhlaknya. Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu mencela waktu, karena Allah adalah waktu. Nabi Muhammad SAW